Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 8 Agustus 2025 merupakan peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah. Bacaan dibawakan oleh Justina Kurniawati, Mazmur dilantunkan oleh Lucia Andri, dan renungan ditulis oleh Laurencia Ineke. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dimuliakanlah Allah kami yang hidup, yang selalu mengiringi perjalanan hidup kami. Terpujilah Allah atas segala karunia yang telah Kau berikan untuk kami nikmati sampai dengan saat ini. Syukur kepadamu ya Bapa, atas kerahiman-Mu yang senantiasa mengampuni kesalahan kami. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu yang kami dengar, sehingga dapat menjadi penuntun hidup kami, agar firman-Mu senantiasa hidup dalam perjalanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai dengan 40. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar, atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat serta peperangan, dengan tangan yang kuat dan lengan perkasa dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau yang diperkenankan melihat semuanya itu, supaya engkau tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tiada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajar engkau. Di bumi Ia memperlihatkan kepadamu apinya yang besar, dan dari tengah-tengah api itu engkau telah mendengar sabda-sabdanya. Karena Ia mengasihi leluhurmu dan memilih keturunan mereka, maka Ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ia akan menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ia akan membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan negeri itu kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu, ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa
Tuhanlah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, tiada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakub dan Bani Yusuf. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba. Dengan perantaraan Musa dan Harun Kau tuntun mereka. Aku hendak mengingat karya-karya Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Alleluia, 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 alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius bab 16 ayat 24 sampai dengan 28. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia
akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Renungan dibawakan oleh Laurencia Ineke. Melalui sakramen baptis, kita masuk dalam kehidupan Kristiani dan menjadi anggota Kristus dalam gerejanya. Melalui sakramen pembaptisan, dosa-dosa kita dihapuskan dan memperoleh hidup baru, lahir kembali dalam Kristus, yang artinya kita siap dan bersedia untuk mengikuti Yesus, mengambil bagian dalam misinya sebagai imam, nabi, dan raja, mempersembahkan diri pada Tuhan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk sesama, siap mewartakan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari dan mengikuti jejak Kristus untuk melayani sesama dan berusaha mengalahkan dosa sesuai dengan janji baptis. Dan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengemukakan 3 cara untuk menjadi pengikut-Nya: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Menyangkal diri berarti berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang sangat kita senangi. Berani mengorbankan keinginan duniawi dan kepuasan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Menyangkal diri sebagai bagian dalam tugas sebagai seorang Kristiani untuk selalu menguduskan diri dengan menghindari godaan akan perbuatan dosa dan berusaha mengutamakan orang lain di atas kepentingan diri sendiri dengan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan selalu bersyukur atas segala yang sudah Tuhan berikan, sama saja dengan kita menghargai diri sendiri sehingga tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan, sehingga berani mengatakan tidak pada godaan yang datang. Tidak mudah menyangkal diri di tengah godaan dunia yang begitu menggiurkan. Kesombongan membuat orang gampang terjerumus dalam godaan. Untuk itu, membiasakan diri selalu rendah hati dalam tingkah laku sehari-hari untuk hidup lebih baik dan memperoleh keselamatan. Demi keselamatan umat manusia, Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Tuhan Yesus menyangkal diri, bahkan bersedia memikul salib. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk berjalan bersamanya memikul salib. Tidak mudah memang memikul salib. Tentunya akan ada rasa enggan, malu, malas untuk menghadapi penghinaan, penderitaan, bahkan kematian. Tapi sebagai seorang Kristiani, kita percaya bahwa salib yang merupakan penderitaan oleh Tuhan Yesus telah diubah
menjadi kemenangan dan keselamatan, sehingga kita diajak untuk tidak gentar memikul salib. Dengan berpegang teguh pada perintah Tuhan Yesus, tetap setia dan taat berkorban dengan memikul salib di tengah segala tantangan dunia merupakan proses untuk mengubah hidup menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih rendah hati untuk menerima keselamatan. Seperti janji Tuhan dalam kitab Ulangan, bahwa dengan berpegang pada ketetapan dan perintahnya, supaya baik keadaanmu. Dan untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita diminta untuk mengikutinya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita semua untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Menyangkal diri dan memikul salib merupakan bentuk dari kasih. Bagaimana kita diajarkan untuk berserah dan taat pada Tuhan. Kita diajarkan untuk bersyukur atas segala anugerah yang sudah Tuhan berikan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Di samping itu, kita diajarkan juga untuk mengasihi sesama sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita diminta untuk menjadi perpanjangan tangannya, menghidupkan ajaran kasih sehari-hari dimulai dari lingkup keluarga dengan bersabar terhadap pasangan, anak, dan orang tua. Di lingkup gereja, kita melayani sebagai ungkapan syukur, dan di dalam masyarakat berusaha untuk mendengarkan, memaafkan orang yang sudah menyakiti, dan memperhatikan saudara, terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Sebagai pengikut Kristus, kita diminta ikut ambil bagian dalam ketiga misi Kristus sebagai imam, nabi, dan raja dengan menjalankan 5 tugas gereja: pewartaan, pelayanan, persekutuan, ibadah, dan kesaksian. Saudara terkasih, mari kita berjalan bersama, bekerja sama untuk menjadi pengikut Kristus, agar kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, saling meneguhkan dalam menjalani penyangkalan diri, memikul salib, dan mengikutinya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kepadamulah kami serahkan hidup ini. Kami mohon rahmat kasih-Mu agar kami dituntun untuk menjadi pengikut-Mu. Bantulah kami dalam menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti-Mu. Kuatkan kami dan berikan hikmat agar kami mampu menjalaninya dengan penuh syukur. Semoga kami dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk menyebarkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.